Setiaji. Selama hampir 30 tahun lamanya, Octave memperkenalkan Indonesia lewat olahraga tradisionalnya, yaitu pencaksilat. Melalui sekolah pencaksilat Sigepi atau silat gerak pilihan, Octave berhasil menarik hati warga Jerman terhadap Indonesia. Ramai banget nih Pak yang latihan. Ya. Ada berapa orang biasanya setiap malam? Setiap kali latihan 20 orang. 20 orang ya Pak ya? Oh gitu. Dan latihannya tuh berapa kali diadakan rutin? Latihannya seminggu 6 kali. Seminggu 6 kali. 6 kali. Oh, kalau jumlah anggotanya sendiri ada berapa orang Pak? Anggotanya ada 250 orang. 250 orang? Iya, banyak saya sendiri juga. mengajar 100 murid. 100 murid? Ya. Berarti yang lainnya yang Yang ajar? lainnya itu dipelatih oleh pelatih-pelatih saya yang senior. Oh gitu, orang Dan Jerman lagi atau ya. orang Indonesia? Ya. Pelatihnya bukan orang Indonesia sih, orang-orang Jerman. Tapi mereka sudah yang Bapak puluhan latih? tahun ya. Puluhan tahun itu latihan saya. Dan bukan hanya di Berlin aja Mbak. Juga di kota-kota lain kayak di Frankfurt, Hamburg, Darmstadt terutama, kayak di Göttingen semuanya. Dan Berlin sendiri ada 5 tempat latihan. 5 tempat latihan, berarti ini saya- hanya salah satunya ya? Ya, saya mengajar di 3 sekolah, di 3 tempat. Salah satunya ini. Salah satunya ini, oke. Bapak dulu awal datang ke Jerman sini gimana sih? Dan kemudian kok bisa mengenalkan silat ke sini? Nah, sebelum ke Jerman, ke Berlin ini, saya dulu sudah mengajar silat di Indonesia. Emang di Indonesia sudah ngajar ya? Oh. Saya udah 18 tahun saya ngajar silat di Indonesia. Dan saya juga ngajar dulu di televisi, di film-filman, 10 tahun saya di sana. Jadi udah banyak pengalaman di Indonesia Udah ya. banyak Kemudian pengalaman. datang ke Jerman sendiri itu gimana awalnya? Tahun 1980. 80. Kenapa pilih Jerman? Karena waktu itu banyak yang sekolah di sini adalah bekas teman sekolah waktu SMA itu. Juga murid saya, kebetulan murid saya juga. Jadi dengan support mereka lah saya datang kemarin. Oke. Dan saya juga ingin mencoba hidup baru. Mau mencoba itu. Nah itu gimana? Tapi kenapa awalnya Bapak mau memperkenalkan silat? Apa memang itu Bapak udah ada dari Indonesia gitu? Udah ada pikiran saya mau bawa silat ke Jerman kah? Atau gimana? Betul Mbak. Karena silat itu kan salah satu kebudayaan kita. Jadi saya anggap kalau kita tidak mempopulerkan, ya siapa lagi. Makanya saya menganjurkan kepada generasi muda di Indonesia yang sekarang ini, pelajarilah pencaksilat yang sebagai warisan budaya kita. Jangan mempelajari bela diri yang lain. Makanya contohnya nih, silat kita ini udah terkenal. Bahkan di Jerman aja Di mereka Jerman belajar ya? sendiri banyak, bukan aja Jerman aja Mbak. Hampir 25 negara, mungkin 26 negara sekarang. Yang belajar pencaksilat. Salah satu di Jerman ini. Animonya cukup banyak. Dari hanya 60 siswa yang sebagian besar mahasiswa Indonesia, kini Octave memiliki sekitar 600 siswa yang didominasi orang asing. Wah, saya jadi penasaran bagaimana cara Pak Octave menarik minat orang-orang asing ini ya? Pertama kali memperkenalkan silat itu gimana ceritanya? Maksudnya bayangan saya kan sulit ya ketika itu. Mereka kan Memang pasti sulit, Mbak. awam dengan pencaksilat. Tahun 1980 saya datang ke Berlin. Waktu itu memang silat nggak dikenal. Jangankan silat, Indonesianya pun nggak dikenal. Orang taunya Bali. Dan waktu tahu pada tahun itu tuh namanya Berlin itu juga Berlin Barat namanya. Bukan Berlin kepunyaan Kayak sekarang Jerman. ya, Berlin kepunyaan sekutu kurang lebih. Alliance antara Prancis, Jerman dan Amerika waktu itu. Memang susah. Terus apa yang Bapak lakukan? Saya awal? melakukan demonstrasi sendiri mana? dalam satu acara malam kesenian Indonesia di sekolah tinggi teknik di Berlin ini. Orang sini bilang itu teknis Universitas Berlin. Insya Allah sesudah saya demonstrasi itu seminggu kemudian ada 60 mahasiswa Indonesia yang ikut saya. Oh, dan orang beberapa Indonesia Jerman, ya? betul. Oh ya? Langsung 60 tuh dalam waktu 60 seminggu. waktu itu. Yang datangkan 130. Tapi yang ikut cuma 60. Setengah, tapi udah banyak Tapi udah dong. cukup banyak. Dalam Udah waktu memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat. Oke. Yang pertama kali saya ngajar itu di TU Berlin itu. Di Teknik Universitas Berlin itu dikasih satu ruangan untuk kita latihan. Sekarang pertumbuhannya gimana nih? Kan berarti udah dari tahun 80 ya Bapak, dan sekarang gitu udah puluhan tahun, 20 tahun. Ya, udah hampir 31 tahun. Hampir 31 tahun ya. Pertemuannya banyak, Mbak. Pertemuannya. Jumlah murid yang tercatat sebenarnya sekitar 600 orang. Tapi yang aktif sekarang ini 250 lah. Dan rencana ke depan, insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan meridhoi, dalam sekitar 1-2 bulan lagi mungkin sekolah ini akan jadi milik
milik kita. Oh, sekarang masih nyewa Milik, ya? ya, bukan masih nyewa. Saya kerja sama pemilik sekolah ini. Tapi dalam insya Allah 2 bulan lagi mudah-mudahan itu sekolah ini akan jadi milik kita. Namanya CGP Institute. Di sekolah ini akan diajarkan hanya silat saja, dengan bermacam-macam aliran. Jadi sekolah pencak silat. Sekolah pencaksilat satu-satunya di Berlin. Luar Mungkin biasa. satu-satunya di Jerman. Jerman. Iya. Oke. Tadi kan Bapak bilang pelatihnya ada yang orang Jerman ya Pak ya? Iya. Bisa bicara dengan salah satu dari mereka? Oh bisa Mbak. Iya. Dengan siapa Iya. mungkin? Salah satunya Mustafa. Ya. Ini salah satu murid saya. Iya. Cukup lama. Saya kira Mbak tanya sendiri udah berapa lama latihan silat dan Halo. Halo. So how long have you been training for pencak silat? 24 years. It's been 24 years. Learning pencak silat. I mean, there's a lot of other martial arts, but why do you choose pencak silat? So I tried a couple of things and ended up with Pakotaf Pencak Silat because it's the best for the mind, learn to focus, for the body to gain strength, and for the health to stay flexible and agile. And do you feel the benefits of learning this? And Yes. what is that? Yes, actually I'm 60 years old now and I look like 14. No. I thought you were saying. No, that's all the benefit. As I said, you get more energy during the day if you train regularly. And it's a lot of fun and you have nice people here and you learn about Indonesia. So that's very good. But before, before this, do you know about Indonesia and pencak silat? No, not at all. Okay, where did you find out about pencak silat? From Pakistan. How did you know him? Did you see him perform, or maybe? Or? Actually, I tried to find something which is suitable for me. So I went around and looked at the schools. Then I tried a couple of things and nothing really was interesting for me. And then I found a couple of stuff and I visited the class and I participated in a couple of test classes and then I joined. Okay, that's interesting. And now you are a teacher here. Yeah. Is it good? I mean, this club, CGP, is it good? So we had a couple of German champions. We had people who participated in the European Championship, and actually we gained silver. I gained silver there. Oh, you also won one? Yes, a silver medal. Oh, that's amazing! Wow. Mau dijadikan dibawa kemana? Seperti apa gitu sekolahnya nanti? ya saya akan menciptakan orang yang suka pencaksilat itu lebih banyak Apakah lagi. targetnya nanti juga Eropa, tidak hanya Jerman misalnya? Iya, targetnya bukan hanya Eropa Mbak, ya dunia lah Mbak. Tahun 1981, si Gepi lahir di kota Berlin. Dan sejak saat itu, si Gepi berhasil menarik minat sekitar lebih dari 500 warga Jerman untuk belajar pencak silat dan kearifan Indonesia yang dikandungnya. Jika tadi saya sudah berbincang dengan Mustafa, warga Jerman yang telah berlatih selama 24 tahun dan kini menjadi salah satu pelatih si Gepi, kini saya ingin berbincang dengan para murid. Kenapa sih mereka tertarik belajar pencak silat? How long have you been learning? About 4 years. Why did you choose to learn pencak silat? I mean, there's other martial arts. Why did you choose this? Because with every lesson there was something new. It's like not only training the body, but with the whole mind. And also, I have the feeling the self-defense aspect is very, very effective. We learn new techniques. Yeah, that are very effective from the first moment that you really learn it. It's just great for the body too. And you feel the benefit for you, for your Yes, body. definitely. And what is that? What do you feel? Well, during the day, when I go to university, for instance, I feel that I'm much calmer, I can concentrate better if I go to training regularly twice a week, and then as soon as I don't go, I notice it also in the body and also in the mind. Why you choose to learn pencak silat? Why? Why? I mean, there's other martial arts. Why? National arts, traditional of Indonesia, and so I began to start training 10 years ago. Where did
did you know about pencak silat? Just a friend told me. Indonesian? Just in German. In German? Okay. He told you about... About silat, just in traditional Indonesia. And so I began 10 years ago, and it was very much fun. You know pencak silat from your friend? Okay. Will you tell it to your other friend about this? Yes, of course, every time. And what did you say to them? Just good martial art, and just like for sport activity, it's the best you can do, because there always be physical training, and you have many practicing traditional martial arts styles. But did you also learn other martial arts before? No, that's the only one. So this is the only one? Okay. Okay, then thank you very much. Pencak silat itu kan syarat dengan nilai kultur Indonesia. Nah, itu sulit nggak sih mentransformasikan ilmu yang Bapak punya ke mereka gitu? Iya. Misalnya masalah esensi-esensi filosofi dari pencak silat itu sendiri kan ada ya Pak ya? Pada prinsipnya sih kita hanya berpegang pada filsafatnya pencak silat sendiri. Bahwa pencak silat itu adalah mesti mental, spiritual, pelajaran bela dirinya, pelajaran seni dan olahraganya. Sudah itu kita mempelajari kultur dan adat istiadat mereka di sini. Kalau itu udah ketemu, udah kita masukkan prinsip kita kepada mereka. Jadi sebelumnya kita mesti mempelajari dulu adat istiadat negara setempat itu, kultur mereka lah. Biasanya butuh waktu berapa lama itu Pak? Ya sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau saya sih dalam waktu setengah tahun udah bisa mengerti mereka tuh maunya apa. Mudah saja kan Mbak. Sebenarnya kita maunya apa mereka Jerman ini. Dan lagi tahun yang Bapak tahu apa mereka mau? Mereka senang olahraga. Oh jadi difokusinnya di situnya ya? Bukan yang aneh-aneh. Bukan mau sakti. Bukan mau sakti. Nah itu dia kalau di Indonesia kan banyak orang yang belajar untuk. Saya juga belajar ilmu kesaktian itu, tapi saya tidak bisa jual di sini. Istilahnya dijual. Jadi saya ajarkan itu. Tidak bisa diajarkan. Tapi mereka tidak mau belajar itu tentang ilmu. Saya kira enggak, Pak. Enggak. Jadi Bapak tidak mentransferkan ilmu itu ke mereka. Nah, Bapak kan nanti bakal menjadikan ini sekolah ya? Insya Allah, Mbak. Nah, itu Bapak mungkin punya visi ke depan seperti apa? Mau dijadikan, dibawa kemana? Seperti apa gitu sekolahnya nanti? Ya, saya akan mencetak orang yang suka pencak silat itu lebih banyak lagi. Apakah targetnya nanti juga Eropa, tidak hanya Jerman misalnya? Iya, targetnya bukan hanya Eropa, Mbak. Ya, dunia lah malah. Oh, malah saya dunia. Saya pusatnya di sini, saya sebarkan program saya ini memang bagus. Karena bagusnya dalam pengertian begini, program saya itu bagus, teratur, dan ilmunya itu banyak. Jadi saya bikin program 4 tahun saja misalnya. Orang dalam pelajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun aja nggak bisa keluar dari kita. Karena dia merasa, dan lagi tingkat aja makin lama makin naik. Sudah 4 tahun biasanya mereka nggak mau keluar. Mereka sudah punya teman-teman kan di sini kan. Sudah punya lingkungan, udah biasa enak gitu. Mau keluar males katanya. Oh ya, Bapak kan pelatihnya di sini justru orang Jerman ya. Nggak ada rencana impor dari Indonesia mungkin. Kalau CGP Institute, insya Allah ada rencana. Oh, jadi nanti yang sekolahnya nantinya mau kan saya pemiliknya nanti, jadi dibantu oleh Mustafa nanti itu. Sebagai pendana ya? Iya, pendananya. Terus saya akan ambil juga pelatih-pelatih yang pelatih muda yang berbakat, insya Allah. Oke. Mendirikan sekolah pencak silat internasional pertama di Eropa dan nantinya dunia sungguh impian yang luar biasa. Semoga saja Pak Octav berhasil mewujudkan mimpinya, sehingga dunia semakin mengenal pencak silat dan Indonesia. Saya kagum dengan Pak Octav dan sekolah pencak silatnya. Tapi di Berlin masih ada lagi orang-orang yang berusaha memperkenalkan Indonesia. Pemirsa, budaya Indonesia ternyata juga menarik bagi warga Jerman. Kita lihat salah satu buktinya yang ada di dalam. Wah, anak-anak ini lucu sekali ya. Mereka juga pandai menari. Saya tak menyangka mereka bisa menarikan tarian tradisional Indonesia. Saya jadi ingin berbincang-bincang dengan pelatihnya. Halo, sore. Dengan Ibu siapa? Saya
Tuti. Ibu Tuti Ya. yang ngajar di sini. Ini nggak apa-apa nih saya ganggu bentar. Nggak apa-apa. Mereka udah sering. Udah ya? bisa. Udah bisa. Ya. Nah, sebetulnya tujuannya sendiri gitu Bu, Ibu mau mengajarkan tarian tradisional Indonesia ke mereka tuh apa sih? Apa memang peminatnya tinggi di sini? Pertama awalnya sih belum terlihat, tapi setiap kita memang ada acara-acara pertunjukan Indonesia, khususnya di Berlin, itu banyak peminatnya. Misalnya setelah menari gitu, anak-anak kecil banyak mendatangi penari-penarinya, lihat salah satu penarinya. Iya, benar-benar. Jadi lihat-lihat kostumnya segala macam. Ya, terus ya kita berpikir kenapa kita nggak buat sanggar kecil lah gitu untuk anak-anak yang memang berminat belajar budaya kita, khususnya tari tradisional Indonesia yang tentu beda sekali ya dengan tarian balet yang mereka kenal di sini gitu. Awalnya memang agak bukan susah. Kita bilangnya mereka mungkin awalnya kok rasanya aneh karena musiknya yang juga terkesannya untuk mereka juga dari dunia mana gitu ya. Tapi lama-lama mereka ternyata menggemari sekali dan sudah 4 tahun masih bertahan untuk. Udah 4 tahun. Ya. Tapi susah nggak sih Bu ngajarin mereka, ada kendala nggak? Ya. Maksudnya kan di sini kan anak-anak terutama yang yang orang asli Jermannya gitu. Mereka kan awam sekali dengan budaya Indonesia. Iya. Susah. Kadang-kadang saya cari lagu-lagu daerah anak Indonesia yang dinyanyikan oleh anak-anak, kemudian saya kreasikan dengan gerakan tradisional, tapi gerakannya sederhana sekali. Minimal mereka mengenal dulu. Itu baru tahun-tahun pertama, sampai 2 tahun lah proses pengenalannya. Nah, setelah itu baru saya masuk benar-benar ke tari tradisional, ke teknik-teknik tarinya, dan yang saya pakai dasar tarinya adalah tari Bali. Mana kebetulan saya memang spesialis orang Bali dan saya spesialis untuk itu. Saya juga lulusan STSI Denpasar dulu. Jadi itu memang paling manjur lah untuk bisa meningkatkan kualitas gerak mereka. Oke, gitu. Nah, ini ada berapa anak nih di total kira-kira? Saya sebenarnya ada dua sesi latihan. Kamis itu untuk anak-anak dan Selasa untuk remaja. Jadi untuk anak-anak kira-kira 15 sampai 20, tapi karena hari sekolah tidak bisa rutin terkumpul. Punya siapa yang memang mereka ada waktu, benar, tidak ada waktu, dan tapi kita selalu terbuka biar siapapun yang tiba-tiba cuma untuk melihat atau mencoba, silakan gabung dengan kita. Kalau tertarik bisa langsung lanjut sebagai anggota sanggar kita. Terus kalau yang dewasanya berapa orang? Sama juga, dewasanya kita kerjasama dengan juga di sini ada kelompok pelajar, ada PPI, ada KMKI. Jadi mereka juga membuat program budayanya yang kerjasama dengan KBRI Berlin. Jadi anggota mereka kemudian kita ajak gabung di sini, dan saya juga bagi-bagi tari-tarian baru yang sedang in di Indonesia.